Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengetik tombol salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib. Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita di pagi yang berbahagia ku Bapak dan Ibu, karena Allah sudah menghidupkan kita kembali. Di mana tadi malam Allah telah mematikan kita sadonya. Kena doyo cie-cie di antara bapak ibu yang ndak lalu, yang ndak dimatikan, karena ada barangkali yang iktikaf. Artinya bapak dan ibu, kita manusia bergulir di antara waktu mati hidup, mati hidup, kemudian kembali kepada Allah. Di mana Allah katakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kamu kembali. Summa yumitukum, kemudian nanti Allah akan kembali mematikan kamu. Summa ilaihi, summa yuhyikum, dan kemudian Allah kembali menghidupkan kamu. Summa ilaihi turja'un. Setelah itu kita akan kembali kepada Allah. Kini ceritanya kita alun kembali kepada Allah Bapak dan Ibu. Makanya kita bersyukur. Karena siapa yang bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri nikmatku, pasti akan aku tambah lagi nikmatku. Berdoa kita Bapak dan Ibu kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqamah di dalam mensyukuri setiap nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan berdoa kita Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan keistiqamahan kita dalam mensyukuri nikmat Allah, apa yang dijanjikan Allah itu mudah-mudahan kita dapatkan, yaitu nikmat-nikmat Allah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati
Bapak Ibu pengurus beserta jajaran, dan teristimewa kepada Bapak Ibu yang hadir berjemaah pada subuh yang berbahagia, juga kepada anak-anak kami, remaja, remaji, pemuda, pemudi, generasi bangsa dan agama di masa depan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kultum subuh kita pagi kini kita lagi judulnya kenapa manusia harus beribadah. Ya Pak? Ya Bu? Kenapa manusia harus beribadah? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu judul yang secara umum. Kemudian kita bawa kepada diri kita masing-masing. Di mana judul itu adalah pertanyaan, ya, yang mesti kita tanya kepada diri kita surang-surang. Puluhan tahun kita sudah hidup di dunia kelamanya Bapak dan Ibu. Allah kau tahu kita apa alasan kita untuk beribadah. Beko jan ibadah orang ibadah puluh awak, solat orang solat puluh awak, puasa orang puasa puluh awak. Pokoknya apa nanti kerajaan dalam hal ibadah ada orang itu puluh yang kita kerajaan. Tetapi kita tidak tahu. Apabila Bapak dan Ibu kita beramal tanpa pengetahuan atau disebut tanpa adanya ilmu, maka nilainya takkan ada. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah kau kita tanya diri kita salamuko, apa tujuan ambo beribadah? Tujuan dan utama sekali Bapak dan Ibu, kita cari surah Az-Zariyat ayat nan ke-56. Iko alasan mangah kita harus beribadah. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita pahami daripada ayat, ya, Az-Zariyat ayat 56 kok, dapat kita ambil pelajaran dan kita pahami bahawa tujuan utamanya Allah itu menjadikan kita bukan yang lain. Tak lain hanyalah ibadah. Kalau kita baca itu apa ibadahnya Bapak dan Ibu, dan utama adalah ibadah salat. Selama kita hidup ke Bapak dan Ibu, jangan kita hitunglah bara seringlah bara banyak kita mengarajan salat. Tetapi hitunglah lah barah banyak ketidaksempurnaan bacaan kita ketika solat. Lah barah banyak kita melalaikan solat, dan bahkan sampai lah barah banyak kita meninggalkan solat. Jadi para ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena solat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada kita. Kita yang mana? Yaitu orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang lah beriman kepada Allah, makanya akan masuk ke dalam Islam. Nah, makanya orang-orang Islam tu itulah orang-orang yang beribadah. Apakah berbeda orang yang beriman dengan orang Islam?
Kalau orang beriman belum tentu Islam bapa dan ibu. Ada bedanya. Kalau orang Islam sudah jalannya beriman. Kenapa? Karena iman itu adalah hakikat keyakinan seseorang kita ke bapa dan ibu, menyatakan dari hati, pada ucapan dan pada perbuatan, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu nanti iman. Nah, itu tidak bisa ditawar-tawar bapa dan ibu. Menyatakan daripada diri awak, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Setelahnya menyatakan beriman, nyo kerajaan apa yang diserukan oleh Allah. Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang lah beriman kepada Allah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Yang menyeluruh bapa dan ibu, yang akan dinilai oleh Allah dalam diri kita ke bapa dan ibu ada 3. Mana 3? Hati, lisan, perbuatan. Jadi kalaulah Islam secara menyeluruh, maka orang yang beriman tu hatinya hati orang Islam. Apa itu Islam bapa dan ibu? Meyakini di dalam diri kita ke bapa dan ibu selama hidup di dunia, menyatakan dan bertekad tidak ada Tuhan yang pantas kita sembah selain daripada Allah. Ketika kita sudah menyatakan itu bapa dan ibu, dalam hidup awak tidak ada Tuhan yang pantas kita sembah selain daripada Allah, maka pengamalannya adalah salat. Jadi kalau ada orang yang beriman tapi tidak salat dah, jangan ragu lah. Jangan takajui lah apa ibu lah. Kenapa? Ini beriman baru tu Islam alun. Kalau orangnya beriman baru alun Islam, makanya tidak solat, hanya sebatas percaya tidak ada Tuhan selain Allah. Islam alun ada. Kalau nyola Islam, pastinya mengarajan apa yang disuruh oleh Allah, meninggal apa yang dilarang. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat itu wajib di kerajaan 5 waktu sehari semalam bapak dan ibu. Kira-kira kalau tidak di kerajaan bapak dan ibu, konsekuensinya kita menjadi orang-orang nan merugi. Merugi dunia, merugi di akhirat. Di dunia bapak dan ibu kita akan dianggap dek Nabi kafir. Man taraka salata, siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan, dengan sengaja, faqad kafara jihara, maka sungguh kafirlah ia secaranya nyata. Kafir dari segi apanya bapak dan ibu? Kafir dari segi dalam syariat. Lah jale orang yang beriman tuanya kepada Allah, kemudian dia beragama Islam, diperintahkan solat 5 waktu, diperintahkan untuk zakat, diperintahkan puasa, naik haji, tapi tidaknya kerajaan. Itulah yang ingkar. Itu yang disebut kafir secara nyata kecek Nabi. Di pada ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ia tujuan utamanya Allah itu menjadikan kita di dunia untuk beribadah, Allahkah kita beribadah? Kalau alun, berarti kita alun termasuk apa daripada judul tadi.
Ya, karena yang ibadah itu adalah manusia. Kalau kita di dunia kok, kalau ndak ibadah berarti lain daripada manusia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat perlu kita memperhatikannya Bapak dan Ibu. Ba'a berdirinya kita, ba'a bacaan kita, ba'a rukuk dan sujudnya kita. Karena setiap gerakan itu ada nilai-nilai tertentu. Para ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadang kita kok banyak yang sanang untuk indak salat. Ada yang marasoan dan menjadikan salat itu beban dalam hidupnya. Padahal kepada ibu apa susahnya? Hanya rukuk dan sujud memakan waktu paling lama 5 sampai 10 menit. Siapa yang menjadikan itu beban Bapak dan Ibu? Tentu orang-orang yang beriman saja kepada Allah tetapi belum Islam secara menyeluruh. Pada Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan orang-orang yang meninggal solat ke Bapak dan Ibu bisa dimasukkan oleh Allah dalam neraka sakar. Indah kata kita Bapak dan Ibu dimasukkan oleh Allah dalam neraka sakar. Lah sajaleh itu Allah menceritakan kepada kita surah Al-Mudaththir ayat ampe 2 dan ampe 3. Di ayat ampe 2 dan ampe 3 adalah dialognya penghuni neraka sakar jeung penghuni surga. Ditanya dia penghuni surga, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Dijawab, qalu lam naku minal musallin. Yang menyebabkan kami masuk neraka sakar ko dahulu ketika hidup di dunia kami termasuk orang-orang yang tidak mengarajuan salat. Para ibu yang dimuliakan oleh Allah, ikulah bahayanya kalau kita meninggal salat. Kafir secara nyata di dunia, masuk neraka sakar besok di akhirat. Kalau ini tujuan utama Allah itu menjadikan kita Bapak dan Ibu untuk beribadah, mari kita sempurnakan ibadah kita. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan nilai pahala. Amin ya rabbal alamin. Itu alasan pertama mengapa kita beribadah Bapak dan Ibu. Memenuhi tujuan utama Allah menjadikan kita. Yang kedua, apa alasannya kenapa kita kok harus beribadah Bapak dan Ibu? Kita buka Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 172. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya. Rupanya di siku Bapak dan Ibu terjadi perjanjian kita ciptaan Allah khusus manusia dengan Allah. Bila terjadinya ke Bapak dan Ibu, bila perjanjian kita buat dahulu ketika masih dalam kandungan ibu kita. Bila Bapak dan Ibu di usia lebih kurang 120 hari. Pada bulan tu Bu, sampai bulan. Kan dia ndak Bu, di usia kandungan dulu sampai bulan kan di situ mulai terasa menggari anak di dalam. Ya Bu? Kalau Pak ditanya ndak tahu Pak kan? Tahu Pak? Ndak tahu karena ndak marah soal.
Di usia sampai bulan itu Bapak dan Ibu, rupanya di usia itu Allah tiupkan roh ke jasad kita. Di saatlah menyatu antara roh dengan jasad, di situ awak diminta bersaksi oleh Allah. Alastu bi rabbikum, wahai janin yang ada dalam paru ibumu, bukankah aku ini Tuhanmu? Dijawab dik kita dulu Pak dan Ibu. Qalu bala syahidna. Iya ya Allah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas aku sembah selain daripada Allah. Disitulah perjanjian kita dibuat ya Allah Bapa dan Ibu. Jadi alasan yang kedua Bapak dan Ibu, kita diciptakan oleh Allah. Kenapa harus beribadah? Karena Allah berjanji. Ada manusia yang sudah dilahirkan ke dunia kau yang tidak menepati janji. Banyak. Ketika dipanggil melalui seruan azan, hayya 'alas shalah, marilah salat. Aduh di antara kita ko sibuk yo bakarajo di kantor. Aduh yo sibuk dengan tugas di lapangan. Ada yang takut kehilangan pekerjaan daripada kehilangan ibadah. Ada seperti itu Bapak dan Ibu. Banyak. Apa orang-orang yang serupa itu disabui Bapak dan Ibu? Orang-orang panduto. Dan orang-orang yang panduto serupa itu, ikulah Bapak dan Ibu, labanya memohonkan doa, lalamu meminta kepada Allah satu permintaan tapi tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Apa sebabnya? Iko penyebabnya Bapak dan Ibu, kita menjadi orang penduto. Araftumullaha wa lam tu'iddu haqqa. Yang menyebabkan doa-doa kita tidak pernah dikabulkan oleh Allah itu Bapak dan Ibu, dima kita yang sudah mengaku kenal Allah, menyatakan beriman kepada Allah, tapi tidak pernah mengarajoan kewajiban do. Di Bapak dan Ibu, kok ada di antara kita ya, de Ustaz ambola lamu meminta kepada Allah nanti kuah lah 50 tahun lah 60 tahun umur pak kini, umur ibu kini, ndak ayo dikabulkan oleh Allah. Capek pareso diri kita Bapak dan Ibu, capek pareso salat kita. Ado nak salat dan salam muka ditinggal, ado nak salat dan salam muka kita lalaikan. Ada nak kita badutuh dengan janji-janji kita je Allah. Kalau ada capek, mumpung leh dia kesempatan hidup oleh Allah. Pandang Ibu, kita baru untung gini kok. Apa untungnya? Masih diagi oleh Allah nikmat kesempatan. Kalau kita hitung-hitung secara angku Bapak dan Ibu, lah barang umur Pak Ibu gini. Rata-rata lah dia 50. Ada lah lewat 65. Kalau ada yang lewat dari 63 tahun Bapak dan Ibu, itulah bonus yang sangat istimewa Bapak dan Ibu. Ambillah lain pagunuan. Kenapa? Karena rata-rata kita umat Nabi Muhammad kok di umur 63 tahun ala pulang kampung. Kalau ada Bapak dan Ibu yang masih di usia yang sudah di usia 70 tahun atau di atas 63 tahun, capek ambil kesempatan ke Bapak dan Ibu. Perbaiki ibadah awak. Kana-kana apa janji awak? Supaya awak bisa indak menjadi orang-orang panduto di mata Allah, indak menjadi
orang-orang yang merugi. Kenapa? Orang yang pendusta tu ndak syukur si Allah dah. Laknatullahu alal mukazzibin. Laknat Allah itu terhadap orang-orang pendusta. Jadi kalau pendusta awak ya ndak dapat rahman, ndak dapat rahim Allah dah. Ndak diagih dah. Melainkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu alasanan kedua. Karena awak sudah berjanji. Cuma di jalan di Allah Al-A'raf 172. Yang ketiga Bapak dan Ibu, kenapa kita harus beribadah? Alasannya Bapak dan Ibu supaya kita dapat kunci sarugo. Apa itu kunci sarugo Bapak dan Ibu? Salat. As-salatu miftahul jannah. Salat itu kunci sarugo. Kalau itu salat kuncinya sarugo Bapak dan Ibu, jadi dapat kita tetapkan bahwa salat itu merupakan induk dari segala macam ibadah yang kita karajuan. Apapun ibadah selain daripada salat yang kita karajuan Bapak dan Ibu bergantung kepada salat. Puasa kita bergantung kepada salat Pak Ibu. Zakat kita bergantung kepada salat. Haji kita bergantung kepada salat. Ala bana Bapak dan Ibu rajin puasa, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Kalau salat ndak sempurna loh nilai ibadah yang lain tu. Ala berzakat setiap tahun Bapak dan Ibu, biar itu zakat fitrah maupun itu zakat mal. Kalau salat tadi ndak yo elok, ndak yo akan elok itu dah Bapak dan Ibu. Ala naya haji setiap tahun, umrah sekali sebulan, salat ndak elok, ndak akan elok itu dah. Kenapa? Nabi yang mengecek Bapak dan Ibu. Awwalu yuhasabu abdu yaumal qiyamah. Dan pertama sekali yang akan ditanya oleh Allah, yang akan dihisap oleh Allah di hari kiamat pada masing-masing kita ko Bapak dan Ibu, salatuhu. Salatnya kita ko. In tuqabilat sairu amalihi. Kalau ibadah salat awak diterima oleh Allah, diterima amalan-amalan yang lainnya. Wa in ruddat anhu sairu amalihi. Dan jikalau nilai salat kita yang ditolak oleh Allah Bapak dan Ibu, seluruh amalan-amalan yang lain akan ditolak oleh Allah. Di Bapak dan Ibu, kalau salat itu induk dari segala ibadah, mari Bapak dan Ibu melalui kultum subuh kita pagi kini, Ustaz mahinge-ingean, mari kita sempurnakan salat kita. Mari kita salat semata-mata mengharapkan ridha Allah. Baca caranya Bapak dan Ibu, kita jadian dalam diri kita salat itu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi mari kita jadikan salat itu Bapak dan Ibu dalam diri kita sebagai kebutuhan. Jadi kalau salatlah kita jadian sebagai kebutuhan Bapak dan Ibu, talambek saketek kita salat ada rasa-rasa kekurangan dalam diri kita. Hati tak nyaman, pikiran tak tenang. Itulah orang-orang dan menjadikan salat itu sebagai kebutuhan.
Dan ketika nyolah solat tarasuh nikmat ibadah itu. Di pada ibu barangkali tiga kolah pada kultum subuh kita pagi kini, alasannya kita mengapa harus beribadah. Kita beribadah satu untuk memenuhi tujuan Allah menciptakan kita. Alasan yang kedua mengapa kita beribadah, untuk memenuhi janji kita dengan Allah. Dan ketiga mengapa kita beribadah, untuk mendapatkan kunci surga. Mudah-mudahan bapa dan ibu termasuk ambo yang menyampaikan selalu istiqamah hendaknya dalam mengerajon ibadah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.